Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini adalah merupakan Jumat terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah siang hari ini, khatib ingin menyampaikan satu materi terkait dengan manusia dalam tinjauan waktu. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, manusia dalam tinjauan waktu terbagi kepada tiga. Yang pertama ada model manusia robihun, manusia yang beruntung, manusia yang bahagia, manusia yang sukses. Yang kedua ada manusia magbunun, manusia yang tertipu sehingga dia menjadi rugi dengan waktu yang dia miliki. Yang ketiga ada model manusia mal'unun, manusia yang binasa, terlaknat dengan waktu yang dia miliki. Dalam hadis yang populer di telinga kita, manusia yang robih, manusia yang beruntung itu adalah manusia yang senantiasa hari-harinya selalu lebih baik daripada hari sebelumnya. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, itulah manusia robih. Barang siapa yang sama, itulah manusia yang rugi. Barang siapa yang berubah tapi lebih buruk, itulah manusia yang terlaknat, manusia yang binasa. Adanya pembagian manusia dalam tinjauan waktu ini menunjukkan bahwa waktu begitu penting bagi manusia. Pentingnya waktu bagi manusia, hal ini bisa kita lihat betapa banyak Allah menggunakan kata waktu sebagai sumpahnya dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu siang. Bahkan Allah pun bersumpah dengan waktu dalam pengertian umum seperti dalam surat yang khatib bacakan di muka. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Waktu ini juga adalah merupakan satu di antara dua nikmat yang menyebabkan banyak manusia tertipu. Rasulullah menegaskan, ni'matani magbunun katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang menyebabkan kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat itu, yakni as-sihhatu wal faragu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Pertanyaannya adalah kenapa manusia sering terjebak dan tertipu dengan waktu?
Manusia di zaman ini menggunakan alat untuk mengetahui waktunya canggih-canggih. Jam tangan yang dipakai manusia saat ini mahal-mahal, hebat-hebat, canggih-canggih. Jam dindingnya juga besar-besar, bahkan di handphonenya juga ada alarm. Akan tetapi manusia saat ini jam ataupun alat untuk mengetahui waktunya canggih dan mahal, tapi banyak manusia saat ini yang tertipu dengan waktu. Kita tahu mungkin waktu sholat zuhur jam 12, tapi kadang kita mendatanginya setengah 2. Kita tahu asar jam 15, tapi kita datang setengah 5. Kita tahu subuh jam setengah 5, mungkin kita pun melaksanakannya jam 5 dan seterusnya. Bahkan janji kita sering molor, sering lewat, padahal kita menggunakan alat untuk mengetahui waktu. Kita tahu Nabi tidak menggunakan jam tangan, para sahabat tidak menggunakan jam tangan, para ulama mazhab tidak menggunakan itu. Mereka tidak memiliki alat mengetahui waktu yang mahal dan canggih seperti kita saat ini, tetapi mereka tidak pernah terjebak dan tertipu dengan waktu. Waktu bagi mereka adalah merupakan sangat efektif. Waktu bagi mereka adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengatakan, tidak ada waktu yang paling aku sesali dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang paling aku sesali dalam hidup ini, melainkan berlalu waktuku, bertambah umurku, akan tetapi tidak bertambah amal soleh dan kebaikanku. Pertanyaannya, kenapa manusia sering tertipu dengan waktu? Ibnu Sina, seorang filosof muslim, beliau pernah menegaskan, disebabkan karena kita tidak memahami tentang esensi atau hakikat waktu. Jam yang kita pakai dia bukan hakikat waktu. Jam dinding yang terpampang mungkin di rumah kita pun dia bukan hakikat waktu, tapi dia adalah alat untuk mengetahui waktu. Lalu apa itu hakikat waktu? Apa itu esensi waktu? Ibnu Sina mengatakan, waktu itu adalah kadar gerak dari masa lalu menuju masa depan. Adanya pergerakan dari 2023 menuju 2024, kadar gerak itulah yang disebut dengan waktu. Kadar gerak itu menunjukkan adanya aktivitas. Aktivitas itu dalam bahasa agama kita namanya amal, dan amal itu harus dibingkai dengan kata soleh. Sehingga dari sini hakikat waktu intinya adalah merupakan amal soleh. Gerak menunjukkan adanya aktivitas. Aktivitas adalah sebuah amal, dan amal dalam agama kita harus dibingkai dengan kata soleh. Soleh itu bahasa kitanya adalah indah. Soleh itu artinya baik. Soleh itu artinya tidak merusak. Soleh itu artinya bermanfaat. Amal soleh adalah amal yang indah, yang baik, yang tidak merusak dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau Barat punya moto time is money, waktu adalah merupakan uang, sehingga segala aktivitas mereka yang lakukan harus menghasilkan cuan ataupun uang, maka dalam pandangan orang beriman, waktu adalah amal soleh. Time is amal soleh. Ini hakikat waktu yang pertama, sehingga kita tidak terjebak dengan waktu. Yang kedua, waktu itu adalah umur dalam hadis Nabi, riwayat Imam Ad-Darimi. Sedangkan ketika waktu kita definisikan sebagai umur, maka umur inilah satu dari 4 nikmat yang akan Allah pertanyakan kita ketika di mahsyar. Arbaun la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Gerak langkah kaki seorang hamba tidak akan digerakkan pada hari kiamat ketika di mahsyar nanti sampai kita ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Jadi pertanyaan di padang mahsyar yang di dalam hadis riwayat Imam Muslim lamanya kurang lebih 40 hari. 40 hari kalender akhirat. Satu harinya kalender akhirat adalah sama dengan 1000 tahun kalender dunia. Artinya 40 hari berarti 40.000 tahun kita di mahsyar. Dan diantara pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah adalah an umrihi, tentang umur kita dihabiskan di mana. Apakah umur kita dihabiskan di jalan? Apakah umur kita dihabiskan untuk main handphone? Apakah umur kita dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia? Atau justru umur kita dihabiskan di tempat ibadah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara ulama yang pernah menghitung tentang umur manusia adalah Imam Al-Ghazali.
Sekiranya umur kita disamakan dengan umur Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Sedangkan aktivitas manusia pertama yang dihitung oleh Imam Ghazali adalah tidur. Tidur itu kalau kita pukul rata-rata menurut dokter adalah rata-rata satu hari manusia itu tidur 8 jam. 8 jam kali 63 tahun, maka muncul angka sekitar 20 tahun. 63 tahun diambil 20 tahun tidur kita, tersisa tinggal 43 tahun. Kemudian aktivitas kita juga adalah bekerja. Kerja kita adalah 8 jam kali 63 tahun, muncul lagi angka 20 tahun. Berarti 43 diambil 20, tinggal tersisa 23 tahun. Kemudian masa belum balik kita taruhlah 10 tahun. Kita belum benar sholat kita belum benar baca Quran kita jarang mengaji, maka 10 tahun kita ambil 23 diambil 10, tinggal sisa 13 tahun. Kemudian yang 13 tahun kita ambil aktivitas harian kita makan, kita minum, kita buka WA, kita nonton TV, kita ke kamar mandi, taruhlah 4 jam per hari, maka muncul angka 10 tahun, tinggal tersisa 3 tahun. Bayangkan 63 tahun dipotong tidur 20 tahun, dipotong kerja 20 tahun, dipotong masa belum balik 10 tahun, dipotong aktivitas harian 10 tahun, hanya tinggal tersisa 3 tahun. Jika ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti, tentu banyak tekornya kita terkait dengan waktu yang kita miliki. Itulah sebabnya agama kita menganjurkan seluruh aktivitas kita, tidur kita, makan kita harus punya nilai ibadah. Karena kalau kita mengandalkan sorga, ingin masuk sorga, ingin mendapatkan rahmat Allah hanya dengan ibadah mahdoh kita ansih, tanpa kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka sungguh jangankan untuk beli sorga Allah, ibadah mahdoh kita untuk bayar nikmat Allah berbentuk mata, berbentuk napas, berbentuk telinga pun sungguh tekor, tidak akan mampu untuk membayarnya. Oleh karena itulah di dalam kaidah fikih dikatakan al-muta'addi afdalu minal qasir. Amalan-amalan yang berdampak sosial jauh lebih baik dibandingkan ibadah kita hanya berdampak individual. Ibadah-ibadah kita yang berdampak sosial jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah kita yang hanya berdampak individual. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk bagus dalam sholat, tapi kita jelek akhlak dan moral ketika interaksi dengan sesama manusia. Inilah waktu dalam pengertian umur. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi memahami waktu itu adalah al-hayat. Al-waktu huwal hayat, waktu adalah kehidupan. Orang yang hidup artinya kita masih memiliki waktu. Sedangkan ketiadaan hidup menunjukkan ketiadaan waktu. Manusia hidup, kata Imam Ghazali, bermacam-macam modelnya. Ada manusia yang hidup ketika hidupnya, ada manusia yang mati ketika hidupnya, ada manusia yang hidup ketika matinya, ada juga manusia yang mati ketika matinya. Manusia yang hidup ketika hidupnya adalah manusia yang bermanfaat, manusia yang punya nilai, manusia yang keberadaannya dirasakan orang lain, hadirnya bikin orang senang, ketiadaannya bikin orang kangen. Inilah yang kata Nabi tipologi manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi ada juga manusia yang mati ketika hidupnya. Dia masih hidup tapi dia dipandang mati, manfaatnya tidak dirasakan oleh orang lain, keberadaannya wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti orang tidak ada. Bahkan ketika ada bendera kuning di rumahnya, orang bertanya siapa yang mati, si fulan. Loh, kok kapan hidupnya, tiba-tiba sudah mati. Inilah makna ayat di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Rahasia di balik Allah menjelaskan kata mati baru kata hidup. Ternyata memang di dunia ada manusia yang hidup tapi seperti orang yang mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, kenapa ayat ini mendahulukan kata mati baru kata hidup, padahal realitanya kita hidup baru kita mati? Beliau menegaskan salah satu maknanya, banyak orang yang hidup tetapi seperti orang yang telah mati. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah,
Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang dia hidup walaupun sudah mati. Rasulullah sudah wafat 14 abad yang lalu, tetapi namanya masih hidup. Bahkan setiap kita berbuat kebaikan dan akhlak yang kita lakukan terinspirasi dari akhlak dan kebaikan Rasulullah. Para sahabat telah wafat, tapi mereka tertulis dalam tinta emas sejarah. Para ulama mazhab telah wafat, tapi ketika kita bicara tentang hukum, mereka akan selalu hidup dan kita gunakan sebagai rujukan di dalam menentukan hukum kita. Itulah manusia-manusia yang dia hidup walaupun sudah mati secara jasadnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, inilah pentingnya waktu bagi kita manusia. Maka waktu pertama adalah gerak menunjukkan adanya aktivitas itu adalah sebuah amal, dan amal adalah soleh. Orang yang beramal soleh artinya orang yang masih memiliki waktu. Akan tetapi ketika dia punya waktu tapi tidak dilakukan amal soleh, pada prinsipnya dia sudah kehilangan waktu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kesalahan khatib di muka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.